Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brandon Kanafaroli dari kelas A, angkatan 2025 dengan NIM 25091116033. Untuk di video ini, aku bakal jelasin gimana PT Kopi Kenangan, salah satu brand kopi terbesar di Indonesia, mengelola rantai pasoknya menggunakan sistem ERP Odoo. Jadi kita simulasi gitu. Nah, kita bahas mulai dari arsitektur sistemnya, terus siklus bisnis retailnya, terus sampai simulasi langsung proses purchase order, sales order, dan e-commerce. Jadi let's go aja. Nah, kita kenal dulu apa itu PT Kopi Kenangan Indonesia. Jadi PT Kopi Kenangan Indonesia merupakan pelopor neo retail sekaligus F&B tech unicorn pertama di Asia Tenggara yang sukses memadukan industri kopi lokal dengan inovasi teknologi. Berdiri sejak tahun 2017, perusahaan ini berhasil mendominasi pasar dengan memanfaatkan model bisnis grab and go berbasis aplikasi digital guna memangkas biaya operasional gerai secara maksimal. Nah, untuk itu kita akan mengimplementasikan di dalam Odoo. Nah, pertama kita kenal dulu apa itu Odoo. Odoo adalah sebuah perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning, modern yang berbasis open source yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Jadi Odoo juga menjadi aplikasi yang all-in-one yang menyediakan ratusan modul aplikasi siap pakai untuk mengelola operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Nah, untuk tujuan penggunaannya sendiri itu adalah menghilangkan dinding pembatas antara divisi atau disebut data silos dengan cara menyatukan aliran data secara otomatis. Nah, ini merupakan Odoo yang digunakan. Nah, Odoo sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Nah, kita masuk dulu ke arsitektur sistemnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini arsitektur sistemnya sendiri. Nah, pertama arsitektur sistem, Kopi Kenangan punya lebih dari 900 gerai di Indonesia termasuk Samarinda sendiri. Supaya semua gerai itu bisa beroperasi dengan lancar, mereka butuh sistem yang bisa ngatur gitu. Dari stok, pembelian, penjualan semuanya dalam satu platform. Nah, disinilah Odoo ERP masuk. Odoo itu barat kotak dari seluruh operasional Kopi Kenangan. Semua data dari supplier, gudang, gerai sampai pelanggan terhubung real time di satu sistem. Kita bisa lihat di sini ada presentasi client layer atau bisa di layaran awal. Nanti akan masukkan juga ke Odoo di mana modul-modul juga bergerak, disatukan dan terintegrasi dan tersatu gitu. Nah, database ini menjadi penyimpanan data dari master data, transaction data, audit dan log data dan attachment files. Dan lain-lainnya juga ada infrastrukturnya kita bisa lihat di sini. Kita memakai Odoo server, ada database-nya bisa dimasukkan situ dan lain-lainnya. Ada beberapa external integration yang dilakukan, itu ada beberapa, ada payment dimana kita bisa melakukan integrasi kayak GoPay atau apa, ada shipping, ada email, WhatsApp, BI atau analitik, loyalty atau membership, ada tax atau e-factor. Dan di sini juga ada stakeholder di mana supplier, pelanggan, kasir, barista, store, warehouse dan lain-lainnya juga. Nah, kita masuk lagi ke siklus bisnis retail. Dan di siklus bisnis retail, Kopi Kenangan itu tersederhana, tapi kompleks di belakangnya. Dimulai dari perencanaan, tim headquarter Jakarta forecast berapa banyak kopi yang bakal terjual minggu ini. Lalu pengadaan mereka, order bahan baku supplier. Seperti PT Kopi Nusantara yang kita anggap aja supplier untuk biji kopi, dan CV susu segar Kaltim untuk susu. Barang masuk didistribusi ke gerai-gerai termasuk Samarinda lalu dijual ke pelanggan. Data penjualan balik lagi ke sistem untuk forecast berikutnya, terus berputar otomatis gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga. Nah, ini ada aplikasi luar kayak web browser, Odoo dan Webmonit. Dan ini juga Odoo, dimana ini
proses siklusnya, dimana misalnya ada purchase order akan masuk ke inventory, kemudian akan masuk ke accounting dan sales order. Nah, alur prosesnya dimulai dari kayak pengambilan barang atau membuat surat untuk order, penerimaan barang, customer checkout, dan lain-lain. Lanjut, ini adalah inbound dan outbound, dimana kita jelasin bagaimana apa itu proses masuk dan keluarnya barang. Nah, inbound logistik atau logistik masuk, dimana supplier akan mengirimkan barang dan sampai ke tujuan dan masuk ke dalam gudang. Kemudian supplier akan meminta validasi, kemudian dari penerimaannya akan memvalidasinya. Berbeda dengan outbound, outbound sendiri adalah dimana proses barang keluar dari gudang, dan prosesnya mirip juga tapi terbalik. Nah, ini merupakan perbedaan singkat di mana arah barangnya itu inbound itu masuk ke gudang, outbound keluar dari gudang, sedangkan proses bisnis dan lain-lainnya juga. Kita masuk ke purchase order process, dimana kita mensimulasikan kayak bagaimana sih purchase order proses itu bergerak gitu. Purchase order proses itu di dalam Odoo SCM itu dimulai dengan RFQ atau disebut draft. Sebelum di-send, kita membuat draft untuk surat untuk diminta kirim ke supplier untuk minta pesanan, kemudian akan dikirim, dan kalau draftnya di approve maka akan diminta langsung. Kemudian delivery akan masuk ke warehouse sendiri, kemudian dari warehouse sendiri akan membuat draft di mana vendor bill, di mana tagihan untuk vendor, mana kita akan meminta tagihannya akan diverifikasi, kemudian lalu akan dibayar. Sedangkan lanjut untuk e-commerce order proses atau proses pembelian secara online, kita bisa lihat di sini. Pertama-tama kita pilih produk dulu untuk site-nya gitu, kemudian akan masuk ke keranjang belanja, kemudian masuk pembayaran, kemudian masuk lagi ke pesanan dibuat, kemudian masuk lagi ke pengiriman, terus customer akan menerima. Lanjut lagi sales order proses, dimana proses penjualan. Pertama-tama kita misalnya ada orang yang mau beli, kemudian sales order akan dikonfirmasi, kemudian akan masuk ke warehouse fulfillment, kayak dicek apakah ada stok masih ada, kemudian delivery, kemudian customer akan receive-nya, kemudian akan masuk ke customer receive return, dimana dia akan akan difinalisasi tagihan pembayarannya. Nah, untuk akhir itu kita akan langsung aja masuk ke Odoo, dimana kita mempraktikannya. Baik. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke purchase order process, dimana kita akan misalkan aja di PT Kopi Kenangan, misalnya aku sekarang aku mau bikin purchase order pesan 100 liter susu ke CV Susu Segar Kaltim, harga 8.000 per liter. Untuk sendiri kita bisa lihat di sini vendor yang kita udah buat, yaitu ada dua, itu CV Susu Segar Kaltim untuk supplier dari susu, PT Kopi Nusantara sebagai supplier biji kopi. Nah, untuk itu kita misalkan aja kita mau pesan 100 susu segar gitu. Nah, kita pilih aja vendor yang kita buat tadi, terus CV Susu Segar, terus order deadline-nya hari ini karena kita mau dapat ini hari ini juga. Kita minta produknya itu adalah susu fresh, kita minta 100 buah dengan harga 8.000. Nah,
Nah, di sini langsung terbuat 12% non luxury good. Dimana ini merupakan pajak dari bahan makanan yang itu susu. Habis itu kita akan langsung aja kita confirm order. Kemudian itu kita menunggu. Nah, setelah itu kita akan menunggu. Nah, ini merupakan resipnya, kita tinggal pencet aja. Nah, setelah ini merupakan surat penerimaan barang, mana produknya susu fresh milk, demand yang kita minta ini, dan yang kita dapatkan ini. Setelah itu kalau kita benar-benar sudah puas gitu, kalau udah dapat semuanya demandnya, kita tinggal validasi aja. Nah, terus terlihat di sini sudah done, berarti unit ini udah terbuat. Kita bisa lihat aja di sini purchase order, yang merupakan history dari yang kita buat. Nah, ini sini bisa lihat di jam sekarang adalah 19.45 betul, dan ini merupakan yang kita udah dapat. Kalau mau lihat berapa barang yang kita punya, kita bisa lihat di sini inventory, bagian produk. Nah, kita bisa lihat di sini ada susu fresh milk yang kita totalin udah 250 unit, kan bahan baku yang kita miliki. Dan ini merupakan bahan untuk kita jual gitu, kayak kopi gitu. Nah, itu sudah tahap yang pertama yang kita buat, itu adalah tahap purchase order proses. Selanjutnya kita akan buat kita akan buat sales order proses, dimana kita bakalan kayak mensimulasikan kalau ada kita jual gitu, jual ke pelanggan gitu. Kita buat aja kayak gini order. Nah, kita bayangkan aja kita sebagai kasir gitu. Nah, di sini kita akan buat aja yang baru. Nah, customernya kita panggil aja Adit sebagai customer. Terus expiration-nya hari ini juga. Kita masukin aja produk yang dia ingin beli gitu. Misalnya kopi kenangan mantan, dia beli 10, mana itu merupakan agak banyak juga. Setelah itu kita akan buat aja langsung, ini yang merupakan totalnya 199.800. Terus kita confirm. Oke, dia udah masuk ke sales order, dimana ini merupakan tahapnya. Terus kita sebagai kasir akan langsung aja validasinya. Kita masukin ke quotation, dimana ini merupakan itu. Nah, di sini terlihat sales order yang kita buat itu adalah customer Adit, salespersonnya kita sendiri. Kita tinggal buat dan sudah selesai. Baik, untuk itu sales order prosesnya sudah disimulasikan dan udah selesai. Kita langsung masuk aja ke tahap terakhir, dimana kita proses e-commerce, dimana kita membeli barang langsung di websitenya. Misalnya kita masuk ke website, terus kita masuk aja ke produknya. Kita ke e-commerce, terus produk. Nah, di sini merupakan barang yang kita akan jual. Nah, di sini kita terlihat sini kopi kenangan mantan yang merupakan produk kita. Terus kita akan masuk ke website, dimana kita menjual barang yang tersebut. Nah, di sini merupakan tampilannya, dimana kita bisa beli secara online. Nanti akan diantarkan langsung ke alamatnya sendiri. Misalkan aja kita mau beli 2, add to cart. Kemudian di keranjang kita ada 2, kita langsung aja. Nah, di sini kita akan mau check out. Nah, di sini merupakan alamat yang kita buat. Di sini merupakan delivery methodnya. Di sini ada choose payment method, dimana kita
cara membayarnya, atau target sendiri 39.000 atau disebut 40.000 aja. Kita bayar aja sekarang. Life is just a borrowed book. It's every chance we ever took. And time won't leave a single page for us to read. But a piece of you Loadingnya agak lambat juga ya. with me. I promise you. Oke, udah selesai orderannya. Di sini kita lihat kita sudah membayar dan akan mendapatkan deliverynya langsung. Untuk mengeceknya apakah sudah masuk, kita tinggal masuk aja ke Salt. Apakah udah masuk ke database-nya sendiri kayak. Nah, di sini adalah tunjuk bahwa kita udah buat. Kalau ini belum masuk, kita tinggal buat aja. Kayak buat kita confirm kalau ini yang merupakan daftar order yang benar. Nah, di sini ada delivery. Misalnya kita mau antarkan gitu. Validate, antaran, udah selesai. Nah, itu akhir dari video saya dimana saya menjelaskan bagaimana simulasi di dalam Odoo, bagaimana penjelasannya gitu. Saya akhir kata mohon maaf jika ada salah. Selamat tinggal. Just wait.